Kita kembali lagi nih untuk mengupas tuntas bab 3 dari The Little Book of Aliens. Oke, Kali ini topiknya sesuatu yang sering bikin dahi berkerut ya, UFO dan UAP. Apa sih bedanya? iya, ini memang agak membingungkan istilahnya. Dan yang lebih penting, gimana fenomena ini nyambung atau malah sama sekali nggak nyambung dengan pencarian ilmiah kehidupan di luar bumi? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Anda pasti sadar kan, belakangan ini UAP ya jadi rame banget dibicarakan. Sementara sains astrobiologi juga makin maju pesat. Betul sekali. Ada dua jalur yang kayaknya berjalan paralel tapi beda gitu. Jadi pertanyaan gedenya, makhluk terbang tak dikenal ini, UAP ini, ada hubungannya nggak sih sama alien? Gimana tuh? Oke, gini, penting banget untuk lihat sejarahnya dulu ya, biar nggak salah kaprah. Sip, gimana tuh sejarahnya? Jadi, ketertarikan publik pada UFO itu meledak sekitar tahun 1947. Nah, di benak banyak orang, itu langsung dikaitkan sama alien. Oh langsung ya? Kayak di film-film gitu? Iya, terutama di budaya populer, film, buku. Padahal sebagian besar ilmuwan waktu itu ya cenderung ngabaikan aja. Dicuekin gitu ya sama ilmuwan? Bisa dibilang gitu. Ini kontras banget sama perkembangan pesat di bidang astrobiologi dan pencarian technosignatures. Technosignatures, itu jejak teknologi ya? Betul, jejak teknologi dari peradaban lain. Nah, istilahnya juga berevolusi kan? Pemerintah AS sekarang lebih sering pakai UAP, Unidentified Aerial Phenomena, gantiin UFO. Oh, jadi UAP itu istilah resmi pemerintah sekarang? Kurang lebih begitu. Dan munculnya video-video, laporan baru belakangan ini, makin manasin perdebatan lagi. Iya, sering lihat beritanya. Makanya, wajar banget kalau Anda atau siapapun jadi bingung bedain antara fenomena di langit kita ini sama upaya ilmiah cari kehidupan di planet lain. Dua hal yang beda fokusnya. Nah, ini nyambung ke istilah faktor Giggle ya. Saya pernah mendengar itu, konsep yang menarik. Betul sekali. Faktor Giggle ini istilah buat gambarin gimana citra UFO yang kadung tercemar hoax dan teori konspirasi. Kayak Roswell itu ya. Nah, contohnya Roswell. Itu secara nggak adil, ikut mencoreng dan ya menghambat upaya ilmiah yang serius kayak SETI. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pencarian sinyal gitu ya. Iya, jadi seolah-olah kalau ngomongin SETI, orang langsung kebayang piring terbang, alien hijau kecil gitu. Padahal SETI itu pendekatannya ilmiah banget. Iya, malah sampai ada politisi yang terang-terangan ngejek kan. Iya, itu dia. Senator Proxmire dengan Golden Fleece Award-nya tahun 78 nyindir pendanaan SETI. Terus ada lagi anggota Kongres Conte tahun 90 yang bilang, dana SETI mending buat beli tabloid. Parah juga ya. Dan puncaknya mungkin Senator Bryan tahun 93 yang nyindir musim berburu makhluk Mars udah berakhir. Sinis banget. Wah, jadi hambatannya justru dari stigma negatif ya? Akibatnya serius loh. SETI jadi dianggap racun politik, susah banget dapat dana. Ini juga melahirkan kesalahpahaman soal kesunyian agung atau Great Silence dalam SETI. Maksudnya gimana tuh kesunyian agung? Banyak yang ngira kita udah nyari kemana-mana, nyisir seluruh langit tapi nggak nemu apa-apa. Makanya sunyi. Oh, padahal nggak gitu ya? Nggak sama sekali. Kenyataannya, pencarian itu baru di tahap awal banget. Kayak baru nyolek permukaan aja karena keterbatasan sumber daya. Dan sumber dayanya terbatas gara-gara? Ya, sebagian besar karena asosiasi negatif sama UFO ini. Istilahnya, bersalah karena bergaul sama topik UFO. Untungnya nih, penemuan ribuan eksoplanet sama kemajuan teleskop sekarang mulai mengubah keadaan. Oh, jadi ada harapan baru ya? Iya. Astrobiologi dan pencarian technosignatures makin berkembang. Pelan-pelan mencoba lepas dari bayang-bayang faktor Giggle ini. Oke. Coba kita tarik mundur dikit deh ke awal mula kehebohan. Insiden Kenneth Arnold tahun 1947 itu kan sering disebut pemicunya ya. Dia yang pertama kali bikin istilah piring terbang populer. Nah, ini menarik. Sebenarnya itu salah kutip. Arnold, pilot swasta, lihat 9 objek terbang dekat Gunung Rainier. Dia bilang gerakannya kayak piringan kalau dilempar melayang di atas air. Oh, jadi gerakannya, bukan bentuknya. Betul, dia deskripsi gerakannya. Tapi media salah tangkap.
Terus lahirlah istilah flying saucer atau piring terbang yang ikonik itu. Dia juga ngira kecepatannya gila-gilaan, lebih dari 1.500 mil per jam. Mustahil buat pesawat zaman itu. Wow. Terus di tahun yang sama, ada Roswell. Ini lebih legendaris lagi kayaknya. Awalnya cuma berita kecil soal puing aneh kan? Iya, awalnya gitu. Peternak Max Brazel nemu puing-puing aneh. Laporan awal bilang bahannya kayak karet, kertas timah, sama batang kayu tipis. Terus militer datang, Betul, dari Pangkalan Udara Angkatan Darat Roswell datang ngumpulin puingnya. Awalnya malah bikin pernyataan pers kalau mereka nemu piring terbang. sempat ngakuin dong. Sempat, tapi cuma beberapa jam. Terus diralat, dibilang itu cuma balon cuaca. Abis itu ceritanya sebenarnya ya adem ayem aja puluhan tahun. Lah, kok bisa rame lagi? Nah, meledaknya lagi tuh di akhir 70-an, awal 80-an, berkat peneliti kayak Stanton Friedman yang wawancara Mayor Jesse Marcel. Marcel ini yang pertama nanganin puingnya ya? Ia, perwira intelijennya, Marcel ngaku puing itu bukan buatan manusia. Terus muncul buku The Roswell Incident tahun 1980. Nah, ini yang nambahin detail sensasional. Detail kayak apa tuh? Pesawat alien jatuh, ada mayat alien ditemukan, terus pemerintah nutup-nutupin besar-besaran. Konspirasi gitu. Detail ini terus berkembang liar di buku, acara TV, sampai ada klaim otopsi alien lah, presiden ketemu alien lah, makin gak karuan. Waduh, sementara cerita Roswell jadi liar gitu. Pemerintah AS sendiri gimana reaksinya pas awal-awal penampakan tahun 1947 itu? Nah, pemerintah nggak diem aja. Mereka mulai bereaksi. Dimulai sama Project Saucer tahun 48, terus jadi Project Sign, Project Grudge, sampai yang paling terkenal Project Blue Book. Project Blue Book? Sering ngedengar itu? Konteks perang dingin di sini penting banget. Pemerintah punya dua kekhawatiran utama waktu itu. Apa aja tuh? Pertama, ini UFO ancaman beneran nggak? Mungkin teknologi rahasia Soviet? Kedua, minat publik soal UFO ini bisa jadi ancaman nggak? Takutnya Soviet manfaatin isu ini buat nyebar panik atau propaganda. Masuk akal juga sih kekhawatiran itu di era Perang Dingin ya. Ini menjelaskan kenapa ada dugaan pemerintah sengaja nyembunyiin info atau malah nyebar disinformasi ya, demi keamanan nasional. Betul. Sampai ada klaim dari Edward Rockwell, mantan kepala Project Blue Book, di bukunya tahun 56. Dia bilang ada laporan rahasia awal 50-an, Estimate of the Situation, yang konon nyimpulin beberapa UFO itu kemungkinan pesawat antar planet. Wah, tapi laporannya ada mbak? Nah itu dia, laporannya nggak pernah ketemu wujud fisiknya, cuma klaim Ruppelt aja. Jadi masih abu-abu ya. Terus gimana kelanjutannya? Ada studi lain? Ada, di akhir 60-an, ada laporan Komite Condon dibiayai Angkatan Udara. Kesimpulan utamanya, studi ilmiah lanjut soal UFO nggak perlulah, karena sebagian besar bisa dijelasin sebagai fenomena alam biasa atau salah identifikasi. Jadi menurut Condon kasusnya ditutup? Intinya gitu. Tapi laporan ini juga nyisain beberapa kasus yang nggak bisa dijelasin. Dan laporan ini juga dikritik, salah satunya dari fisikawan atmosfer James McDonald. Dia bilang apa? Di makalahnya Science in Default, McDonald bilang Komite Condon ngabaikan beberapa kasus paling menarik, terutama yang ada penampakan radar dan visual barengan. Oh, jadi ada data radar juga? Iya, McDonald bilang kasus-kasus anomali ini layak banget diteliti secara ilmiah. Bukan buat buktiin alien ya, tapi murni buat memahami data aneh itu, apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke, jadi dari dulu udah tarik-menarik ya. Penjelasan biasa, teknologi rahasia, kemungkinan aneh, plus isu keamanan nasional dan skeptisisme ilmiah. Rumit juga sejarahnya. Nah, kita loncat ke era yang lebih baru yuk. Tahun 2017 itu kan jadi titik balik baru ya, pas New York Times ngebongkar program rahasia Pentagon soal UAP. Tepat sekali. Pengungkapan program AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program itu bikin geger. Dan gak lama kemudian Pentagon resmi ngerilis 3 video dari pilot Angkatan Laut AS. Oh iya, yang FLIR, Gimbal, sama Go Fast itu kan? Betul. Video-video ini, yang sebelumnya udah bocor duluan sih, nunjukin objek-objek yang geraknya aneh, susah dijelasin pakai teknologi kita. Saya ingat banget video-video itu. Ada yang bentuknya kayak tic-tac lonjong gitu, geraknya lincah banget. Ada yang kayak ngelawan angin kenceng, terus kedengeran suara pilotnya kaget. Ya Tuhan, lihat benda itu. Deskripsiin manuvernya acak banget, cepet, terus ngilang gitu aja.
Buat pilot tempur pengalaman kayak dia, itu pasti mengguncang banget. Nah, interpretasi video ini gimana? Pasti beda-beda kan? Langsung ke belah dua. Kubu yang percaya ini fenomena luar biasa nunjuk ke manuver yang kelihatan mustahil. Akselerasi instan tanpa kelihatan ada mesin pendorong, kecepatan tinggi anomali bisa melayang. Buat mereka, ini bukti teknologi jauh di atas kita. Tapi pasti ada penjelasan skeptisnya dong. Apa kata mereka? Tentu, para skeptis, kayak analis video Mick West dan lainnya, nawarin penjelasan alternatif yang lebih biasa. Mereka nunjukin kemungkinan salah interpretasi data sensor. Contohnya gimana tuh salah interpretasi? Misalnya, objek di video gimbal yang kayak muter itu bisa jadi cuma ilusi optik karena silau inframerah atau infrared glare sama gerakan kamera gimbalnya sendiri. Oh, bukan objeknya yang muter. Bisa jadi begitu. Atau kecepatan objek di video Go Fast yang katanya tinggi banget, bisa jadi karena efek paralaks. Objeknya mungkin nggak terlalu jauh dan nggak secepat itu kelihatannya dibanding air di bawah. Paralaks itu kayak ilusi jarak gitu ya? Iya, mereka juga nekenin kurangnya data dari berbagai sensor yang diambil barengan dan terkalibrasi bagus buat bener-bener mastiin manuver aneh itu. Jadi datanya kurang kuat katanya. Oke, jadi videonya ada dari militer, tapi tafsirannya masih debat kusir ya. Terus pemerintah AS rilis laporan tahun 2021 kan? Gimana isinya? Laporan dari ODNI, Office of the Director of National Intelligence, tahun 2021 itu nganalisis 144 laporan UAP dari sumber pemerintah AS antara 2004-2021. Banyak juga ya kasusnya. Terus hasilnya? Mereka berhasil identifikasi satu kasus sebagai balon udara gede yang kempis. Tapi 143 sisanya tetap nggak bisa dijelasin. Laporan itu ngakuin beberapa UAP nunjukin karakteristik terbang aneh atau teknologi canggih. Tapi Tapi apa? mereka juga hati-hati banget bilang nggak ada bukti definitif asal-usul luar angkasa. Jadi ya, kesimpulannya masih ngegantung, belum jelas. Sempat ada kontroversi juga kan soal laporan itu? Soal latar belakang salah satu ilmuannya? Iya, sempat rame. Ada laporan di jurnal Science yang nyebut kepala ilmuwan yang terlibat nyusun laporan itu, Travis Taylor, punya latar belakang di acara TV soal paranormal dan UFO. Jadi muncul pertanyaan soal potensi biasnya. Nambah rumit lagi kan? Wah, iya juga ya. Terus muncul lagi nih David Grush tahun 2023, whistleblower dari intelligence. Klaimnya lebih gila lagi kayaknya. Jauh lebih gila. David Grush, mantan pejabat intelijen Angkatan Udara, ngaku di bawah sumpah depan Kongres. Katanya, pemerintah AS punya program rahasia puluhan tahun buat ngambilin dan ngebongkar pesawat non-manusia yang jatuh. Reverse engineer gitu. Serius, pesawat non-manusia? Itu klaimnya. Dia juga nuduh ada upaya ilegal nutupin info ini dari Kongres, bahkan ada peristiwa jahat terkait program ini. Gila, ini kayak plot film fiksi ilmiah. Tapi buktinya gimana? Kuat nggak? Nah, ini masalahnya. Meskipun dia bersaksi di bawah sumpah, klaim Grush kebanyakan sifatnya hearsay. Katanya, dia ngaku dapat info dari pejabat tinggi lain, tapi dia sendiri nggak pernah lihat langsung pesawat atau material non-manusia itu. Oh, jadi dia cuma dengar dari orang lain. Kurang lebih begitu. Jadi, meskipun klaimnya bikin heboh dan memicu penyelidikan Kongres, bukti konkretnya belum ada yang muncul ke publik. Nah, sementara itu, panel independen NASA yang dibentuk buat meliti UAP, yang juga ngeluarin laporan 2023, pendekatannya jauh lebih hati-hati. Apa kata panel NASA? Beda ya sama Grush. Beda banget. Panel NASA nekenin perlunya data kualitas tinggi dan pendekatan ilmiah yang lebih ketat. Mereka analisis ulang video Go Fast, kesimpulannya kecepatan objek itu kemungkinan cuma sekitar 40 mil per jam. Konsisten sama angin waktu itu, bukan super cepat. Wah, beda jauh ya interpretasinya sama yang awal. Iya, mereka juga perkirain dari semua laporan UAP, cuma sebagian kecil banget, mungkin 2-5% aja, yang benar-benar anomali atau nggak bisa dijelasin setelah dianalisis cermat. Rekomendasi mereka ya pakai sensor lebih bagus dan kumpulin data lebih sistematis. Ini nih yang bawa kita ke inti perbedaan antara pendekatan sains sama hiruk-pikuk budaya UFO ya. Sains perlu bukti kuat, data terukur, bisa diuji ulang, diverifikasi. Hipotesis harus bisa digugurin kalau datanya nggak dukung. Tepat sekali. Sementara budaya UFO kan sejarahnya penuh cerita liar, hoaks, klaim aneh-aneh yang susah dibuktiin. Persis, kita harus ingat kasus kayak penipuan UFO Aztec di New Mexico tahun 48.
Ada 2 penipu coba jual teknologi palsu dari piring terbang jatuh buat deteksi minyak. Ngaco kan? Ada-ada aja. Terus ada lagi? Atau film Alien Autopsy tahun 95 yang heboh banget itu, belakangan diakuin rekayasa total. Pakai properti otak domba, selai raspberry buat organ dalamnya. Hihih, menjijikkan. Tapi itu contoh ekstrim gimana misinformasi bisa nyebar ya di isu UFO. Betul. Dan kesaksian mata, meskipun mungkin jujur ya orangnya, seringkali nggak bisa diandelin 100% dalam sains. Psikolog, polisi, tahu banget lah gimana ingatan dan persepsi kita bisa keliru atau terdistorsi. Bener banget. Makanya kalau mau studi ilmiah UAP yang beneran serius, pendekatannya harus beda ya. Harus beda banget. Misinya bukan buat buktiin alien, tapi buat memahami fenomena UAP itu sendiri, apapun penjelasannya nanti. Ini butuh data keras, dari instrumen terkalibrasi bagus, terverifikasi. Idealnya gimana tuh datanya? Idealnya data dari berbagai jenis sensor, optik, inframerah, radar, dan lain-lain, yang merekam objek yang sama secara bersamaan. Harus ada strategi pencarian rasional, analisis super cermat, buat nyingkirin semua penjelasan biasa. Penjelasan biasa itu kayak apa aja? Iya, kayak kesalahan sensor, fenomena atmosfer yang udah dikenal termasuk yang langka, pesawat rahasia buatan manusia, punya kita atau negara lain, burung, drone, macam-macam lah. Jadi kalau mau cari bukti sesuatu yang benar-benar di luar nalar di data UAP itu, ciri spesifiknya apa yang dicari ilmuwan? Nah, yang dicari itu sering disebut 5 observables, yang katanya sering dilaporkan terkait UAP. Pertama, akselerasi instan atau super tinggi yang nggak mungkin buat material kita atau bikin pilotnya hancur kena G-force. Oke, akselerasi gila. Terus? Kedua, kecepatan hipersonik tanpa sonic boom atau jejak panas gede. Ketiga, manuver kecepatan rendah atau melayang tanpa kelihatan ada sayap, rotor, atau mesin pendorong. Melayang tanpa sebab gitu ya? Iya. Keempat, transmedium travel, bisa gerak mulus dari udara ke air atau sebaliknya. Kelima, low observability atau cloaking, bisa tiba-tiba muncul atau ngilang dari sensor. Wah, 5 hal itu kalau ada bukti kuatnya pasti heboh ya? Heboh banget. Nemu bukti kuat dan terverifikasi buat salah satu aja dari ini bakal jadi penemuan gede. Tapi prosesnya rumit, butuh hati-hati banget. Ya, kayak kata Mendo, this is the way buat sains dapetin jawaban yang bisa dipegang. Oke, sekarang kita main seandainya nih. Ini seandainya yang gede banget ya. Seandainya uap itu memang pesawat dari peradaban lain. Pertanyaan logis berikutnya, gimana caranya mereka nyampe sini? Jarak antar bintang kan, jauhnya minta ampun. Nah, itu dia. Bintang terdekat aja, Proxima Centauri, 4,2 tahun cahaya. Pakai roket tercepat kita sekarang, butuh 80.000 tahun. Lama banget kan? 80.000 tahun! Gila, gimana ngakalinnya coba? Itu salah satu tantangan terbesar buat hipotesis kunjungan alien. Ada beberapa ide teoritis sih, gimana peradaban super maju mungkin bisa ngatasin cara kosmik ini. Misalnya? Ada konsep kapal generasi, krunya hidup bergenerasi-generasi di kapal selama perjalanan. Ada ide cryosleep, hibernasi panjang. Ada juga layar cahaya, light sails, yang didorong laser super kuat dari bintang asal. Itu secara teori bisa capai sebagian kecil kecepatan cahaya. Itu yang masih agak masuk akal lah ya. Gimana sama yang lebih liar, kayak di film-film fiksi ilmiah, lubang cacing, warp drive. Nah, itu masuk ranah fisika yang spekulatif banget. Lubang cacing wormholes itu teori jalan pintas lewat ruang waktu. Tapi model matematisnya bilang nggak stabil banget. Butuh materi eksotis aneh kayak massa negatif atau antigravitasi. Sesuatu yang belum pernah kita lihat dan mungkin nggak ada. Jadi susah ya lubang cacing. Kapal juga butuh materi eksotis atau energi negatif dalam jumlah supermasif. Dan mungkin ada efek samping bahaya kayak radiasi mematikan. Wah, serem juga ya. Ada lagi? Ya, ada spekulasi manfaatin efek kuantum atau dimensi ekstra. Tapi ini semua masih jauh dari pemahaman fisika kita sekarang. Belum ada bukti eksperimen sama sekali. Intinya, perjalanan antar bintang rutin itu tantangan fisika yang luar biasa gede. Oke, jadi perjalanannya aja udah problematik banget. Sekarang gimana sama teknologi yang katanya dipamerin UAP pas udah di sini? Kayak kemampuan ngilang atau jadi nggak kelihatan? Nah, ini mungkin salah satu klaim yang paling masuk akal dari sudut pandang fisika masa depan.
Konsep metamaterial. Material yang strukturnya direkayasa di skala nano buat interaksi sama cahaya secara aneh. Metamaterial? Kayak jubah Harry Potter gitu. Secara teori, bisa dipakai buat belokin cahaya di sekeliling objek, bikin nggak kelihatan. Ilmuwan di bumi bahkan udah bikin prototipe simpel jubah tembus pandang buat gelombang mikro. Jadi teknologi tembus pandang mungkin bukan fiksi murni, walaupun bikin sempurna di semua spektrum cahaya itu susah banget. Oke, jadi tembus pandang mungkin bisa. Terus gimana sama kemampuan melayang tanpa pendorong atau manuver gila kayak belok 90 derajat pas kecepatan hipersonik? Nah, ini jauh lebih spekulatif, masuk ke ranah anti-gravitasi. Di fisika standar kan ada 4 gaya, kuat, lemah, elektromagnetik, sama gravitasi. Kita udah jago banget mainin elektromagnetik, dasar semua teknologi kita kan? Tapi gravitasi beda ya? Beda. Gravitasi jauh lebih lemah dan susah dikendalikan. Teorinya, gravitasi itu dimediasi partikel hipotetis namanya graviton. Teknologi anti-gravitasi itu intinya harus bisa manipulasi graviton atau medan gravitasi itu sendiri. Kedengarannya rumit banget. Banget, mungkin butuh pemahaman fisika jauh di atas kita, energi luar biasa gede, atau akses ke dimensi lain. Secara teori, mungkin peradaban super maju bisa. Tapi ini benar-benar di batas spekulasi fisika kita. Nyebut dimensi lain nih, gimana ide kalau UAP datang dari dimensi lain? Konsep dimensi spasial ekstra, lebih dari 3, itu populer di teori fisika kayak teori string. Spekulasinya mungkin ada 10 atau 11 dimensi, tapi yang ekstra itu ngegulung kecil banget, nggak bisa kita akses. Matematikanya menarik sih. Tapi secara fisik, Secara fisik, kita nggak punya bukti eksperimen sama sekali, ada dimensi spasial makroskopik lain yang bisa diakses. Jadi, pakai dimensi lain buat jelasin UAP sekarang ini lebih kayak lompatan imajinasi aja, bukan hipotesis ilmiah yang bisa diuji. dan semua klaim teknologi super canggih ini, lintas bintang, anti-gravitasi, tembus pandang, malah bikin pertanyaan baru ya, yang sering disebut argumen sorot lampu jauh atau high beam argument. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau teknologinya sehebat itu, kenapa penampakannya selalu kabur? Cuma titik cahaya burem atau video inframerah nggak jelas? Kenapa kita nggak pernah dapat foto UAP yang jernih dan detail kayak foto balon mata-mata dari jet U2 itu misalnya? Iya, poin bagus. Ketidakjelasan data ini justru bisa jadi argumen melawan klaim teknologi super canggih itu kan? Aneh aja gitu. Itu poin skeptis yang valid banget dan sering diangkat. Kalau peradaban punya teknologi buat nyebrang galaksi, kenapa mereka kayaknya susah banget buat nggak kedeteksi dengan jelas? Atau minimal ngasih penampakan yang nggak ambigu. Ketidakjelasan dan kualitas data yang seringkali jelek ini jadi salah satu penghalang utama buat analisis ilmiah UAP yang definitif. Jadi nih, kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan ini, kesimpulannya gimana dong? Laporan UAP, apalagi dari sumber militer, memang patut dianggap serius ya, dan diselidiki secara ilmiah. Betul, harus diselidiki. Tapi, fokusnya harus ke pemahaman fenomena itu sendiri gitu. Tepat. Penjelasan yang paling mungkin saat ini ya berkisar di keterbatasan teknologi sensor kita, fenomena atmosfer atau lingkungan yang belum kita paham sepenuhnya, ruwetnya ruang udara modern, atau mungkin juga teknologi rahasia buatan manusia. Dan soal aliennya. Sampai detik ini, nggak ada bukti ilmiah yang kredibel, bisa diverifikasi, dan diterima luas yang nyambungin UAP sama pengunjung dari luar angkasa. Belum ada sama sekali. Oke, clear. Dan ini kontrasnya jelas banget sama upaya ilmiah yang lagi jalan buat cari kehidupan di luar bumi. Pencarian itu lewat astrobiologi, cari biosignatures, tanda kehidupan di atmosfer exoplanet, cari technosignatures, jejak teknologi di sekitar bintang lain. Itu basisnya metode ilmiah solid dan bukti terukur. Fokusnya beda ya berarti? Beda banget. Fokusnya cari kehidupan di tempat yang paling logis. Di planet lain, tempat mereka mungkin evolusi dan tinggal. Bukan nungguin mereka mampir ke bumi dengan cara yang nggak jelas dan susah dipastiin. Jadi ironis ya, semua diskusi dan hebohnya soal UAP ini malah makin negasin betapa pentingnya kita pegang data kuat, metode ilmiah transparan, dan standar bukti tinggi. Persis. Kita nggak bisa jawab pertanyaan sebesar, apakah kita sendirian? Cuma modal cerita anekdot, kesaksian pribadi yang gampang bias, atau spekulasi tanpa dasar kuat. Tempat paling logis cari alien ya di rumah mereka di planet lain. Tepat. Dan pencarian itu,
Pencarian kehidupan di luar sana yang beneran berbasis bukti, sekarang ini lagi masuk era keemasannya, berkat teleskop baru kayak James Webb dan pemahaman kita soal banyaknya planet di alam semesta. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Apa tuh? Mengingat luasnya alam semesta ini, ruang dan waktu yang nggak kebayang, dan perkiraan jumlah planet layak huni yang katanya bisa 10 miliar triliun, Angka yang bikin pusing ya? banget. Nah, bahkan kalau kita simpulkan UAP yang kelihatan di langit kita sekarang bukan pesawat alien, apa yang bisa kita pelajari dari fakta bahwa penampakan nggak terjelasin ini terus muncul? Maksudnya? Iya, apa yang bisa diungkapin fenomena ini soal batas persepsi manusia, keterbatasan teknologi sensor kita, atau mungkin ada aspek fisika atmosfer, atau fenomena dekat bumi yang sama sekali belum kita ngerti. Lepas dari urusan alien, penemuan tak terduga apalagi yang mungkin nunggu kalau kita benar-benar lakuin studi ilmiah yang ketat, terbuka, dan nggak bias terhadap langit kita sendiri. Wah, pertanyaan yang dalam banget itu. Sangat bagus. Terkadang misteri yang paling dekat sama rumah kita justru nyimpan kunci penemuan paling fundamental, ya kan? Bisa jadi, kan? Diskusi yang mencerahkan banget nih. Semoga pembahasan bab 3 ini ngasih Anda kerangka berpikir yang lebih jernih buat memahami hiruk-pikuk seputar UFO dan UAP. Dan juga gimana sains sejati ngedeketin pertanyaan besar soal kehidupan di luar sana, caranya beda, tapi nggak kalah menariknya. Betul. Ingat ya, sains itu proses yang jalan berdasarkan bukti. Sementara misteri UAP terus diselidiki. Semoga dengan metode ilmiah yang makin baik. Pencarian kehidupan di planet lain kini ada di jalur yang paling menjanjikan. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran. Sip, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.